Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita kasih lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy. Kita bacakan dulu dah dari koruptor kecil. Yelin versus Zaufannya dibikin part sendiri Bang Jack. Waduh, gue sebenarnya pingin banget bikin. Cuman kemarin waktu gue mau bikin, iPad gue rusak. Aduh, jadi banyak yang buyar. Nantilah ketika ada kesempatan gue bikin lah ya koruptor kecil. Next dari Rudy. Waduh, mantep banget ini Rudy. Rudy lagi, salah, Rusdi. Makasih banget Rusdi. Sayang Q86. Makasih banyak Rusdi. Wah, sering-seringnya Rusdi. Waduh. Next dari Mas Rijal. Doain biar aku bisa umroh tahun depan min dengan uang 3.000. Rijal, gue juga mau Rijal. Kita doakan sama-sama untuk diri lu dan untuk gua juga dan untuk keluarga gua. Waduh, bisa umroh lagi, amin. Yuk, makasih. Dan terima kasih untuk semuanya. Harus deal, koruptor kecil dan juga Mas Rijal, terima kasih. Yuk kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Dang Qingsheng dapat menunjukkan wujudnya, bahkan dia juga melepaskan auranya dan juga kekuatannya untuk dapat memancing kedatangan kedua Supreme. Di sini Dan Qingsheng pun datang untuk mengambil Folding Sword yang ada di tambang batu roh suci, yang membuat kedua Supreme pun datang dan bertanya apa tujuan Dan Qingsheng datang dan ingin mengambil pedang tersebut. Namun ketika Dan Qingsheng mengatakan kalau dia akan menghadapi Raja Pedang tidak terkalahkan dari Kekaisaran Bintang Pedang, membuat kedua Supreme pun terkejut. Mereka tidak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari mantan murid mereka. Namun untuk Dan Qingsheng dia juga mengatakan kalau dia memang harus melakukannya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Karena orang tua itu dia berencana untuk menghancurkan dan juga merebut wilayah yang selama ini ada di bawah perlindungan dari Dan Qingsheng. Wilayah yang sudah ia bangun sesuai dengan permintaan dari wanitanya dulu. Di sini Dan Qingsheng dia juga mengatakan kalau saat ini Kekaisaran Bintang Pedang telah mulai kembali ingin memperluas wilayah mereka, dan kini mereka juga telah sampai ke wilayah yang dimiliki oleh Dan Qingsheng. Pada sejatinya, wilayah yang dikuasai oleh Dan Qingsheng hanyalah sebuah titik kecil yang tidak berarti untuk kekaisaran besar. Dan kupikir mereka akan memberikanku sedikit wajah, tapi nyatanya tidak. Ucap dari Dan Qingsheng, orang tua itu, dia adalah monster tua. Dia justru malah datang dan ingin menantang diriku. Dan jika aku kalah, maka dia akan menghancurkan wilayah milikku. Tambah dari Dan Qingsheng. Di sini Dan Qingsheng pun sempat mengatakan hal seperti itu. Dia pun terlihat gemetar, tubuhnya pun mengepalkan tinjunya dan dia terlihat benar-benar marah. Melihat dan juga mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Qingsheng, di sini Black Supreme dia pun paham akan keadaan dia. Bahkan dia juga menebak kalau sejujurnya monster tua itu dia tidak peduli dengan wilayah yang dikuasai oleh Dan Qingsheng, melainkan tujuan utamanya adalah mengincar mantan muridnya itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Dan Qingsheng itu sendiri. Dia pun tahu kalau monster tua itu memang mengincar dirinya. Karena bagaimana mungkin wilayah kecil yang tidak kaya akan sumber daya menarik perhatian bagi monster tua itu. Jelas itu semua tidaklah mungkin. Namun di sini tiba-tiba saja Dan Qingsheng dia pun berkata sesuatu yang tidak dapat didengar oleh semua orang. Mengingat formasi pengawas yang ada di tempat ini terkena rusak akibat efek benturan energi yang dilepaskan oleh Zaufan sebelumnya. Namun ucapan yang diberikan oleh Dan Qingsheng dapat membuat kedua Supreme yang mendengarnya membuat kedua mata mereka terbelalak mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Qingsheng. Di sini tiba-tiba saja suara itu pun datang kembali dan Dan Qingsheng pun mengatakan kalau monster tua itu telah kembali dari area pelatihan tertutup miliknya dan mulai kembali bergerak. Dan jika saja monster tua itu sudah kembali menjalankan rencananya, maka tentunya 4 wilayah akan ada dalam bahaya. Jadi kuharap kedua Supreme kalian akan bersiap. Ucap dari Dan Qingsheng mengingat akan ada sebuah invasi besar yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Bintang Pedang. Namun melihat bakat yang luar biasa yang ditemukan di dalam turnamen naga ganda kali ini yang penuh dengan bakat-bakat edan, jika saja bocah-bocah ini dapat dilatih dengan benar, maka mungkin saja wilayah barat masih memiliki sececah harapan. Ucap dari pria tua pemabok itu yang membuat kedua Supreme mereka pun paham akan situasi bahaya yang mengincar wilayah mereka di masa depan. Dan setelah mendengar itu semua, di sini kedua Supreme mereka pun jadi ragu apakah mereka harus memberikan Folding Sword itu kepada Dan Qingsheng. Dan hal itu juga membuat Dan Qingsheng dia pun tertawa melihat kedua Supreme yang bingung dengan kondisi mereka, karena dia juga paham betul dilema yang dirasakan oleh kedua Supreme. Karena jika dirinya mendapatkan pedang itu dan berduel dengan monster tua itu dari Kekaisaran Pedang dan kalah,
maka dirinya akan menjadi bagian dari orang tua itu. Dan mungkin saja di masa depan, pedang itu justru akan menghancurkan wilayah barat. Ya, wilayah yang selama ini dilindungi oleh kedua Supreme. Jadi, jika aku pun menjadi kalian, pastinya aku pun sama, bimbang dengan apa yang harus aku lakukan. Ujar dari Dan Giseng sembari tertawa. Namun karena memang tidak memiliki pilihan lain dan untuk meningkatkan kemungkinan untuk dapat menang di sini, Dan Giseng dia pun harus melakukannya. Mengambil Floating Sword itu yang membuat dirinya harus melawan kedua Supreme. Dan ketika Dan Giseng dia pun melepaskan auranya, benar-benar membuat orang tua ini dia pun banjir dengan energi spiritual yang sangat amat padat. Kekuatan Master Puncak Ranah Guyuan yang membuat kedua Supreme pun sama, mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Dan ketika mereka melihat saat ini Dan Giseng sedang melepaskan kekuatan, maka mereka berdua pun sama melepaskan kekuatan spiritual milik mereka pula. Dan terlihatlah 3 kekuatan spiritual dari Master Puncak Ranah Guyuan yang sangat kuat membara, memberikan tekanan yang sangat amat mengerikan. Dan melihat ketiga Master tua itu akan bertarung, membuat Zhao Wan dia pun tersenyum dengan apa yang akan terjadi. Bagus sekali. Akhirnya mereka bertarung, ujar dari Zhao Wan. Dan tahu kalau lawannya bukanlah kaleng-kaleng, membuat kedua Supreme tanpa ragu-ragu mereka pun melepaskan kekuatan asli mereka. Mereka juga langsung melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyatukannya. Dan terlihat 2 jiwa naga surgawi transformasi yang dimiliki oleh Black Supreme dan juga White Supreme yang sangat mendominasi, yang telah dikombinasikan yang disebut sebagai Double Dragon Emergency, yang membuat kini jiwa naga hitam dan juga jiwa naga emas pun bergerak ke arah Dan Giseng yang ada di depan sana. Dan untuk Dan Giseng sendiri, dia pun sama, dia pun tahu kalau lawannya bukanlah kain kaleng. Dia pun mengangkat tangannya ke udara dan dalam sekejap 2 jiwa miliknya pun muncul melesat ke udara. Dan terlihatlah jiwa naga surgawi dan juga jiwa naga pedang muncul secara bersama-sama membentuk satu kesatuan menjadi satu yang membuat seketika langit pun menjadi gelap dengan petir-petir emas muncul di udara. Sebelum pada akhirnya Dan Giseng dapat menyatukannya dan melepaskannya langsung ke arah kedua Supreme. Dan terlihatlah jiwa milik Dan Giseng yang sangat mendominasi ketika jiwa naga surgawi bergabung dengan jiwa pedang miliknya yang disebut sebagai Dragon Living Art yang akan menghantam kedua Supreme. Dan ketika kekuatan jiwa dari 3 Master Puncak Ranah Guyuan berbenturan, memberikan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Langit yang awalnya gelap tiba-tiba aja bergejolak, berubah menjadi kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Bahkan formasi pengawas pun yang dapat mengawasi pertarungan itu pun sampai tidak lagi dapat menyayarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, sampai formasi itu pun benar-benar bergetar dan gambar pun menjadi rusak. Sedangkan untuk para orang-orang tua itu, mereka pun terdorong beberapa langkah ketika jiwa mereka saling berbenturan. Terdapat luka dalam dari efek ribuan benturan jiwa yang telah mereka lakukan. Dan seketika tanah pun sejauh ribuan meter pun hancur. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi semua orang yang melihatnya. Gila, itu gila. Dan Giseng dia memang sangat gila. Pantas saja gelar orang nomor 1 wilayah barat adalah miliknya. Bahkan dirinya dapat melawan kedua Supreme sekaligus dan dia masih dapat mengimbanginya. Dia benar-benar gila, ucap dari Yanmo yang senang melihat aksi yang diberikan oleh Dan Giseng. Sedangkan di arena sendiri saat ini melihat Dan Giseng yang semakin kuat, bahkan dapat mengimbangi mereka berdua. Di sini Black Supreme dia pun menatap tajam sebelum dia mengatakan, "Giseng, pergilah." Ucap dari Black Supreme yang mengejutkan bagi White Supreme yang membuat Dan Giseng dia pun terdiam. Hingga pada akhirnya dia pun paham apa yang dimaksud dari kedua Supreme yang membuatnya pun berujar, "Kalian berdua masih sama seperti dulu, selalu menempatkan wilayah barat di atas segalanya." Dan setelah membukukan badan, dari sini Dan Giseng dia pun melesat pergi meninggalkan tempat ini yang membuat White Supreme dia pun bertanya kepada rekannya apakah benar keputusan yang telah mereka berikan memberikan Floating Sword kepada Dan Giseng. Ya, sambut dari Black Supreme. Karena saat ini dirinya tidak lagi dapat merasakan aura dari pedang suci itu lagi, yang membuat Black Supreme mengira kalau pedang itu ada bersama dengan Dan Giseng. Dan kemunculan dari Dan Giseng yang membuat kekacauan ini hanya sebuah salam membuktikan kepada mereka berdua perkembangan apa yang telah dialami oleh Dan Giseng selama ratusan tahun. Dan dia datang melakukan ini semua hanya ingin mengucapkan salam kepada kita sebelum dia pergi, ucap dari Black Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Walaupun mereka sekiranya mungkin dapat mengalahkan Dan Giseng, tapi tetap Dan Giseng tentunya dia tidak akan melepaskan pedang itu begitu saja. Apalagi pedang itu sudah ada bersama dengan dirinya. Namun untuk Black Supreme dia pun menyadari betapa mengerikan perkembangan yang didapatkan oleh Dan Giseng. Bahkan tanpa menggunakan pedang itu saja, Dan Giseng dia udah sekuat ini. Lantas jika dia menggunakan pedang itu, maka akan sekuat apa dia itu? Dan sedari awal mereka memang sudah dikalahkan oleh Dan Giseng.
Jadi memberikan pedang itu kepada Dan Qixing itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Karena memang dari awal mereka juga sudah memiliki niat untuk dapat memberikan pedang itu kepada Dan Qixing. Dan informasi yang juga mereka dapatkan dari Dan Qixing tentang monster tua dari Kekaisaran Bintang Pedang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan memberikan pedang itu kepada Dan Qixing akan membantu Dan Qixing mengalahkan orang tua itu. Walaupun memang menang ataupun tidak tahu, tapi setidaknya itu akan membantu perjuangan dari Dan Qixing daripada memberikan pedang itu tetap berada di tempatnya. Dan di sini kedua Supreme mereka juga mengatakan sejatinya kenapa mereka menyimpan pedang itu di dalam tambang batu roh suci yang penuh dengan formasi hanya ingin membuat ketika Dan Qixing ingin mengambilnya setidaknya dia harus berpamitan kepada mereka berdua. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya Dan Qixing dapat masuk ke dalam formasi ini tanpa ketahuan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu untuk jawaban, dan kita lanjutkan lagi di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan ini udah mentok sama raw-nya. Dan ini kita curhat sedikit. Ini komik menurut gua keren banget cuy. Autornya ada sebuah kesalahpahaman yang dapat menyelamatkan Zhao Fan. Karena jika mereka menyadari kalau pedang itu ada bersama dengan Zhao Fan, pasti mereka akan marah dan Zhao Fan akan tamat. Tapi di sini autornya membuat sebuah kesalahpahaman di antara Dan Qixing dan juga kedua Supreme. Di mana Dan Qixing mengira kalau pedang itu telah dipindahkan dari tambang batu roh suci. Karena ketika dia datang gak ada. Dan Dan Qixing berpikir kalau pedang itu telah dipindahkan oleh kedua Supreme. Sedangkan untuk kedua Supreme mereka mengira kalau pedang itu udah diambil oleh Dan Qixing dan dia membuat kekacauan hanya ingin menyapa mereka berdua sebelum dirinya pergi. Tapi nyatanya pedang itu tidak ada bersama dengan Dan Qixing ataupun kedua Supreme. Pedang itu ada bersama dengan Zhao Fan. Dengan drama seperti ini, maka Zhao Fan dapat dipastikan selamat dari masalah ini. Dan itu aja untuk informasi cerita kita untuk jawaban di hari Minggu. Kita lanjutkan lagi di Jumat, Sabtu dan juga Minggu depan. Dan itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.